di area setelah kita anamnesis ya. Anamnesis apa kemarin? Wawancara. Iya, wawancara ya, ada auto anamnesis, ada auto Anamnesis. Anamnesis dari orang tuanya ya, dia batuk, berdahak gitu ya. Bisa dikeluarkan dahaknya gitu ya. Ya, kita buktikan dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik kita cek ternyata di area saluran nafas atas. Oh iya, ada rompi gitu ya, seperti itu ya. Kita cek di bagian lapang paru kemarin, kiri dan kanan. Paru kanan ini ada rompi. Sini nggak ada. Sini nggak ada. Sini ada. Sini ada. Sana ada sedikit. Nah, artinya apa? Kalau misalnya mana yang lebih keras bunyinya itu setelah kita temukan ternyata anggaplah kita kasusnya ini di sebelah kirinya gitu ya, ada penumpukan sekret di paru kiri gitu ya, karena adanya infeksi ataupun adanya cairan ya di paru sebelah kiri gitu. Artinya apa? Di sebelah kiri yang lebih bermasalah. Nah, setelah itu baru kita lakukan tindakan vibrasi ini boleh ya, antara vibrasi duluan yang kita lakukan ataupun perkusi gitu ya. Tapi sebaiknya apa kita lakukan dulu? Vibrasi gitu ya, vibrasi. Kita lakukan vibrasi jika anaknya ini kita berikan posisi nyaman pada pasien gitu ya. Boleh gitu ya, boleh terlentang posisinya, boleh dengan ditinggikan semipoler gitu ya, agar lebih nyaman membuka jalan nafas, perkembangan dinding dadanya lebih baik gitu ya. Boleh juga dengan duduk gitu ya. Tapi akan lebih baik dengan apa? Dengan semipoler. Kenapa? Buka jalan nafas lebih baik gitu ya, semipoler, dan juga posisinya lebih nyaman. Tapi yang lebih sering dilakukan adalah dengan semipoler. Kalau pasiennya bisa duduk gitu ya. Nah, oke. Nah, kita anggap aja ini posisinya terlentang ya, gitu ya. Posisi terlentang semipoler tidak bisa bantal, ada nggak ini? Bisa nih. Bantal. Bisa. Itu bantal. Bukan lagi. Ini perlu Uang. Tadi mana? Apa kalian nih? Duduk diam aja lah. posisi vibrasi gimana caranya? Dari Sampai salah kerekam nggak tuh? Dengan cara Kerekam nggak tuh? iya ada. Pijitan. Posisi tangan Tangan kita. rata bersamaan dengan Nah, inspirasi melalui mulut. nah, kita lakukan vibrasi ke arah saluran pernafasan atas. Jadi ini seperti ini, kita berikan getaran. Kalau kulit dia lebih ini ya, karena ini dia terguncang ya. Kalau kulit dia nggak akan terguncang. Ya seperti ini ya, jadinya ya, gitu ya. Karena ini jadinya kayak kasihan ya. Karena kalau kulit dia kulitnya aja yang terbawa gitu ya, bukan sama badan-badannya gitu ya, seperti itu ya. Kita berikan selama 3 oh ya, satu lagi lupa. Sorry. Kita tetap APD ya gitu ya. Ini kadang-kadang lupa ini ya. APD gitu ya. Nah, kalau misalnya cuci tangan ya, itu tetap, itu prosedur tadi kan saya skip ya tadi ya, prosedur seperti itu ya. Dan juga memakai APD gitu ya. Nah, memakai APD dengan memakai masker. Kalau bisa dipastikan gitu ya, dipastikan misalnya tidak ada penularan gitu ya, sebenarnya akan lebih baik dengan tangan langsung gitu ya, dengan cara tangan dihangatkan gitu ya. Tapi kita kalau di rumah sakit, apalagi di ruangan infeksi misalnya tentunya, nah kita tetap harus memakai handscoon gitu ya, atau perlu kewaspadaan universal namanya gitu ya. Siapapun pasiennya gitu ya, baik penyakit infeksi ataupun tidak, kita tetap kewaspadaan universal gitu ya namanya ya. Oke, dengan menggunakan handscoon kita berikan getaran ke arah Jalur pernafasan. selama
3 sampai 5 menit. Itu berbagai referensi ya, 3 sampai 5 menit rata-rata. Ada yang jangan terlalu lama gitu ya, 3 sampai 5 menit kita capek juga gitu ya. Dan anaknya juga ini juga nggak nyaman gitu ya. Nah, jadi 3 sampai 5 menit itu tidak dalam satu waktu gitu ya. Bisa 1 sampai 2 menit dalam satu waktu. Kemudian kita jeda, tambah lagi 1 sampai 2 menit. Gitu seperti itu ya. Oke, nah, kita lihat kondisi juga nih, kita komunikasi pada anaknya gitu ya. Sambil ini ya, Om getarkannya gitu ya. Nah, nafas dulu gimana nafas? Nafas biasa gitu ya. Nafas dalam. Nafas biasa kita getarkan, berikan getaran. Dan juga dibilang kepada pasiennya, kalau dia merasa ingin batuk, komunikasikan gitu ya, atau kita melihat respon gitu ya, melihat respon pasien akan batuk gitu ya. Nah, kita siap sedia kom batuknya ada kom ini ya, kom batuknya. Nah, seperti itu kita siap sedia di dekat gitu ya, dan juga satu tangan ataupun tisu gitu ya, untuk pasien itu seperti itu. Oke, kemudian setelah di bagian depan juga bisa diberikan di bagian belakang gitu ya, dengan posisi duduk gitu ya, ataupun dengan ini kayaknya kalau anak-anak lebih susah gitu seperti itu ya. Kalau yang lebih baik, kalau yang bayi lebih enak gitu ya, tinggal di gendong gitu ya. Udah gitu ini, satu tangannya cukup kalau bayi. Pegangnya tadi ini ya, pegangan bayi ya. Vibrasi juga dong. Tapi berkelakang. Kepalanya Ini sebenarnya di sini ya. Ini kalau pantom ini lebih susah sebenarnya daripada bayi asli ya gitu ya. ini timang. Oke. Nah, setelah kita ini vibrasi, apa lagi tindakannya? Perkusi. Nah, ini ada kasus ya, ada kasus terutama pada ini perawat cowok ini ya, perawat cowok. Jadi anaknya itu usia sekolah gitu ya. Nah, jadi kan area-area ini Ya. termasuk area sensitif gitu ya, sensitif. Nah, sedapat mungkin gitu ya, itulah kita melibatkan orang tua, jangan nanti kita dianggap melakukan pelecehan. Itu perlu di ini. Ada kasusnya BRCM seperti itu, gitu ya. Nah, padahal dia memang memberikan ini ya, tapi anggapan orang tuanya, bahkan anggapan keluarga lain gitu ya, kalau keluarga yang lain diapain anaknya, seperti itu, gitu kan. Karena dia tidak teredukasi gitu ya. Tindakan apapun lah seperti itu yang melibatkan hal-hal yang sensitif gitu ya, seperti itu perlu dikomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya sedapat mungkin ya nggak usah lah perawat anak cowok lah gitu kan, yang cowok ya. Kalau anaknya cewek ya udah perawatnya cewek. Tapi kalau misalnya dalam segi profesionalitas kan kita tidak memandang gender ya. Iya Pak. Ini ya. Oke. Sama juga di sebelah kiri. Satu arah lagi, kita mulai lagi dari bawah. Barangkali. Awas kasih jalan Arvin weh. Ya kalau yang benar itu dia beda bunyi. Ya. Reba sih kayak Reba nanti kan tahu. Yang benar yang mana nih? Dari bunyinya ini. Iya. Ya. Jangan batuk sini. Ini Pak. Kedua. Yang lebih enak nggak yang lebih ini? Jadi dia ada tekanan udara yang menekan, ya. Itu tuh. Kalau ini malah justru cedera gitu ya, sakit gitu ya. Beda ya, gitu ya. Lebih enak. Jadi tujuannya tadi apa? Untuk vibrasi dan perkusi. Membantu mengeluarkan sekret. Belum mengeluarkan sekret ya. Mengencangkan, memanaskan, meluluhkan, Apa bahasa Indonesia ya? Meluruhkan. sekret dari rongga.
menanggalkan intinya itu ya, copot dahanya dari apa itu bahasa Indonesia itu meluruhkan sputum dari nah, setelah itu sampai dia ini biasanya gitu ya, setelah kita lakukan vibrasi dan fisioterapi dada itu akan ada respon batuk biasanya kalau anak yang lebih besar ya udah kita sediakan, kita silakan batuk langsung, makanya kita bisa langsung juga melakukan batuk efektif. Jadi tidak ada salahnya juga saat sebelum kita memberikan vibrasi ataupun perfusi gitu ya, kita mengajarkan dulu batuk efektif gitu ya. Boleh kalau mau batuk nanti tarik nafas dari hidung dalam, tahan selama 2 sampai 3 detik, baru hembuskan melalui mulut sambil dibatukkan seperti itu. Posisi kepala agak direndahkan seperti itu. Jadi dia nanti respon langsung pada saat mau batuk, dia sudah melakukan batuk yang efektif, bisa mengeluarkan dahan. Oke. Dah, kalau postural drainase, nah apa? Memberikan posisi tidak harus menelurkan. Seperti itu ya. Misal tadi kita mendengarkan area rongkinya di sebelah kiri. Kita memberikan posisinya kemana? Kanan. Gitu ya. Kita harapkan tadi yang sudah copot gitu ya, dahaknya itu bisa mengalir ke area bronkiolus atau bronkus gitu, seperti itu. Nah, kita berikan posisi. Oh, kalau bisa ada bantalan sini, bantal gitu ya, enak. Berapa lama? 3. Ada kan? Berapa lama? 3 menit. Nah, 5 menit. berapa lama? 5 menit. 3 sampai 5 menit. 5 menit. Kita perubahan posisi itu bisa 1 sampai 2 jam gitu ya. Tidak terlalu lama. Iya, satu posisi dia nyaman ini. Nah, kita sekarang posisi kanan gitu ya. 1 sampai 2 jam gitu ya. Bisa. Nah, baru nanti ini sekalian kita memberikan posisi nyaman gitu ya. Jadi maksudnya ini kita postural drainase dan sekaligus pemberian posisi gitu ya. Ini posisi lateral ini kan juga posisi yang nyaman bagi pasien. Gitu seperti itu ya. Oke. Ada lagi kalau misalnya dua-duanya bisa. Ya, ini tergantung posisi sekretnya yang terbanyak gitu ya. Kalau misalnya udah di ini dua-duanya boleh kita telungkupkan gitu ya. Dengan telungkupkan dengan dada agak lebih didinginkan gitu. Nah, juga. Jadi ini agak ke bawah gitu ya. Intinya dia senyamannya aja, dia bukan tindakan yang invasif gitu ya maksudnya ya. Kalau udah nak nyaman dia 30 menit ya udah gitu ya, kita ini ganti gitu ya. Kita evaluasi terus pemeriksaan di auskultasi dan di mana nih posisinya nih, udah bisa belum? Batuk efektif. Nah, itu kita ajarkan gitu ya, dan kita ajarkan kemandirian pasien. Kalau anaknya tidak bisa mandiri, kita mengajarkan orang tua, itu bisa dilakukan gitu. Dan kita juga memberikan rambu-rambu bahayanya tadi ya, jangan terlalu memaksakan batuk, bisa jadi tadi iritasi gitu ya, iritasi atau bahkan perdarahan gitu ya, perdarahan pada saat batuk itu lebih bahaya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Untuk SOP-nya lihat ya, mungkin SOP tugasnya nanti ya. Intinya tindakannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke saksen. Saksen tadi pasien yang gimana? Tidak sadar. Tidak bisa menentukan pada pasien anak terutama ya. Nah, tidak mampu mengeluarkan sekret secara secara alami gitu ya, secara alami dan mandiri gitu ya, mandiri secara alami gitu. Oke. Saksen itu terdiri dari apa aja? Sudah bisa menghidupkan saksen? Ini tingkat berapa sih? Tingkat 3 kan? 2. Kami bisa kira pakai alat. Makanya ini belum